Sobat Harjo, meminum kopi adalah suatu budaya yang kembali menjadi tren saat ini. Tidak lengkap rasanya melewati hari tanpa minum kopi. Nah, sekarang Kalisa sudah berada di Purworejo, tepatnya di Kutoarjo yang menjadi tempat salah satu coffee shop yang sudah memproduksi kopi sejak tahun 1920. Namanya adalah Coffee Pit. Nah, apa sih Coffee Pit itu? Yuk ikutin terus obrolan Kalisa dengan Mbak Jessica yang merupakan owner dan generasi keempat produsen Coffee Pit ini. Jadi gini, kalau Coffee Pit itu sebenarnya awalnya, jadi aku ceritain sejarahnya dulu ya. Jadi dulu itu yang buyut saya, itu beliau merintis kopi dengan kopi sepeda. Sebenarnya logonya seperti, jadi logo ininya sih, logo packagingnya itu sepeda gitu aja. Jadi orang mengenalnya itu kopi sepeda. Cuman karena dulu pengucapannya sulit, orang kan Belanda kan, zaman Belanda tuh, Belanda kan bahasa Belandanya kalau sepeda tuh fits gitu kan. Terus kita pronounce-nya gampangnya pit gitu kan. Terus akhirnya terkenal dengan Coffee Pit. Lalu di tahun 1950-an kakek saya, jadi putranya beliau yang foundernya Coffee Pit itu punya satu merek lagi, buka satu brand, and then Coffee Pit-nya ini kemudian dinonaktifkan. Nah, di saya karena waktu itu saya masih merantau, kemudian suruh pulang ke Kutoarjo, saya bilang, aduh, ngapain? Oh, saya merantau di luar, terus enak-enak udah di luar udah enak, terus saya bilang, nggak mau pulang. Beliau bilang, pulanglah ngurusin kopi dengan satu keinginannya kakek saya untuk mengembalikan si Coffee Pit yang dulu itu. Cuman saya kan berarti saya bilang berarti saya harus mulai dari nol dong gitu. Akhirnya kita rebrand, recycle brandingnya kopi sepeda itu jadi Coffee Pit gitu. Terus saya akhirnya mendirikan Coffee Pit ini dengan soul-nya masih old soul sih. Maksudnya resepnya masih yang lama, terus kita innovate jadi satu brand yang orang kenalnya jadi brand baru gitu loh. Tapi sebenarnya tuh udah resep lama gitu. Kita recycle branding dari kopi sepeda ini gitu. Dulu awal banget ada sejak apa? Kan tadi yang generasi 50 kan udah ada generasi yang kedua ya berarti. Iya, kalau dulu tuh sebenarnya awal-awalnya tuh beliau kan toko sembako di tahun 1920-an. Toko sembako? Toko sembako, bikin kecap, bikin tauco, bikin seperti itulah, kue satu lah, kopi. Nah, ternyata pada saat itu tuh punya anak cowok nih 3 gitu loh. Itu yang ngelilingin si kopi ini naik sepeda, naik turun gunung, jualan di sini lah, jualan ke daerah pesisir dan juga daerah yang Kemiri kesana tuh, Gerabak Kemiri tuh kakaknya opa saya dan opa saya, kakak-kakaknya dan opa saya. Cuman beliau ini merasa kayaknya si kopi ini lebih oke kalau didalemin gitu loh. Akhirnya lebih concern ke kopi, cuman kedua kakaknya ini kan cowok bertiga gitu. Dua kakaknya ini passionnya ke dokter gitu loh. Cuman kalau saya enggak lah, kopinya aja. Kalau jadi dokter itu moralnya, bebannya lebih berat lagi gitu loh. Kopi aja udah berat gitu kan. Seperti itu sih. Dulu juga secara kopinya sumbernya dari mana? Sumber daya kopinya? Kalau sumber daya sih tetap ya lokal ya. Tetap lokal karena kalau saya sering juga ditanyain gitu. Kalau punya kopi, jadi produsen kopi, saya selalu bilang ini kita tuh produsen kopi, bukan coffee farmer. Jangan orang kan banyak tuh, kenapa nggak dari hulu sama hilir pegang semua? Nggak gitu. Kita konsepnya sinergi. Gimana caranya kita mensinergikan diri kita juga sebagai produsen kopi sama yang di sekitar kita. Salah satunya juga coffee farmer gitu loh. Coffee farmer, petani kopi ini udah dari dulu udah jadi mitranya kita gitu loh. Saya juga banyak sekali yang coffee farmer itu juga mitranya dari eyang saya, dari kakek saya. Karena udah tahu tuh tesnya seperti apa. Kita juga udah menjalinnya udah lama. Dari mereka punya
ibu udah pindah ke anaknya mereka juga sekarang. Kalau kakak saya bilang jangan ambil bagian yang bukan bagian lu gitu. Ya bagian saya itu ya kopi produsen. Ya akan tetap jadi kopi produsen gitu. Dan mereka jadi petani. Ya kita ayo sukses bareng-bareng, sugih bareng-bareng gitu loh. Kalau saya. Iya. Enggak monopoli semua hulu hilirnya gitu. Iya, kan enakan sinergi mas. Iya betul. Ya kan enakan kalau misalnya gimana caranya yuk kita bertumbuh bareng, berkembang sama-sama, ayo sugih bareng-bareng gitu. Halo Mbak Jessica, silakan duduk Mbak. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya jauh-jauh dari Jogja ke sini buat nyobain Kopi Pit nih. Thank you banget. Thank you for coming. Gimana, udah nyobain? Belum nih. Ada tubruknya nih. Ini Kopi Pit yang tubruk yang spesial dari kita. Signaturenya gitu. Signaturenya kita, Robusta spesial itu one of our signature. Ini ada pit karamel, jadi dia karamel gitu, kayak sirup karamel. Oke. Ini ya karamelnya di bawah. Iya, ini yang karamel di bawah nih. Terus ini ada tea-nya kita juga beda, kita ada garnish-nya. Terus kita paduin, biasanya itu ada mint and lemon, jadi rasanya mint. Dicobain itu blueberry with soda. Nggak terlalu kecut sih ya kalau menurut aku. Ya, tapi ini enak banget. Kayak manis tapi agak asem, tapi ada sodanya itu loh, ada kayak rasa sparkling waternya gitu yang iya betul banget. Dan ini unik banget, warnanya ungu gitu loh, dari blueberry gitu ya. Betul. Makanya nih kayaknya aku mau moto dulu ini tampilannya tuh kayak harus selfie dulu ya. Harus, karena kan ya cewek lah ya, nggak lengkap kalau misalkan nggak dipoto dulu makanannya. Nah, setelah mencoba beberapa menu dari Kopi Pit, Kalisa jadi penasaran nih gimana cara mengolah biji kopi ala Kopi Pit. Yuk ikutin terus Kalisa untuk melihat proses pengolahan biji kopi di workshop Kopi Pit. Kalau kita itu konsepnya, kalau Kopi Pit itu modern dan konvensionalnya kita gabungkan. Seperti kayak untuk roastingnya, itu kan kalau dulu tuh kan menggunakan sistemnya kan masih manual gitu ya. Kita ini agak modern sedikit, cuman tidak meninggalkan bahwa kita pakainya tetap wood fire atau pakai kayu bakar. Oh iya? Iya, itu kita tidak meninggalkan karena itu cita rasanya khas mas. Itu yang tidak saya tinggalkan. Cuman kita memang mesinnya kita bikin sendiri, kita gocek supaya bisa menyesuaikan dengan marketnya kita atau dengan sistemnya kita supaya efektif dan efisien, tapi tidak juga meninggalkan authenticity-nya kita gitu. Jadi tetap otentik tapi kita konsisten. Seperti yang dipertahankan tadi api yang dari kayu iya, itu. Dari kayu terus itu. Mungkin mesinnya yang di. Iya, kita renew aja mesinnya, kita lebih untuk tambahan capacity-nya, untuk juga kita lebih modern untuk bisa dilihat, oh suhunya begini begitu gitu kan. Kalau dulu kan feeling banget ya. Orang dulu kan pakai feeling banget gitu. Feeling tidak ditinggalkan, cuman kan lebih konsisten dan efektif efisiennya kan lebih dipertajam lagi gitu aja sih. Untuk distribusi Mbak, selain di Purworejo sempat keluar daerah juga mungkin? Kita sih udah mulai gencar keluar kota gitu kan. Ketika ada misalnya ada expo atau apa, kita ikut di sana kan otomatis orang jadi tahu, oh ada Kopi Pit toh, ada keberadaannya si Kopi Pit ini rasanya begini, kita seduin supaya mereka juga ngerti, ngerasain, kenal gitu. Udah ke Jawa Timur kemarin, terus udah Jakarta juga udah ada yang pegang line distribusinya Kopi Pit juga gitu. Berarti udah mulai menjamah. Kita udah mulai expand untuk marketnya gitu. Nah, kita barusan aja ngeluarin halal juga sih. Barusan keluar sertifikasi halal. Itu kan sekarang juga salah satu tolak ukur penting kan untuk kita juga menjamin bahwa ini yang kita proses produksi juga halal gitu.
Iya. Mungkin yang terakhir banget, mungkin apa yang ingin disampaikan pada pecinta kopi? Cinta kopi, oke. Kopi enak itu belum tentu mahal. Jadi, yuk bareng-bareng kita garap kopi dengan cara kita masing-masing, tapi itu buat kesejahteraan bareng-bareng. Jadi, jangan takut, cita rasa itu aneka ragam, tapi kita masih satu kok, masih tetap Indonesia kan. Iya.